Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, taghut. Di sini sisi pendalilan dari ayat ini, pada ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu yang dimaksud apa? Ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Karena dijelaskan oleh para nabi, seluruh nabi diutus kepada umatnya untuk mengatakan, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala bentuk taghut, segala bentuk kesyirikan. Dan taghut itu kullu ma ubida min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah wa huwa radin, dan dia ridha. Semua yang disembah kepada dari selain Allah itu adalah taghut. Dan banyak taghut di alam semesta ini ya. Ada syaitan, ada jin, ada dewa. Ya, bahkan para nabi ditaghutkan padahal mereka bukan taghut, tapi ditaghutkan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali disembah ya, batu, pohon dan banyak macam. Maka itulah makna ibadah yang dimaksud. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seluruh tujuan nabi. Nabi seluruhnya diutus untuk menyeru kepada tauhid. Nabi seluruhnya diutus untuk menyeru kepada tauhid. Inilah fokus dakwah mereka. Menyeru kepada tauhid dan memperingatkan umatnya dari segala bentuk kesyirikan. Bukannya mereka tidak memperingatkan yang lain, tidak, mereka juga peringatkan yang lain, seperti Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya dari praktek homoseksual, dilarang. Contohnya Nabi Syuaib juga memperingatkan kepada kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam menimbang barang dagangan. Tetapi fokus utama mereka adalah apa? Masalah tauhid. Itu fokus utama. Ya. Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun min allat." Para nabi adalah saling bersaudara satu bapak, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Satu bapak, ibu mereka berbeda, bapaknya satu, maksudnya agama mereka satu, dinuhum wahid. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, al-anbiya'u ikhwatun min allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Yang artinya para nabi seluruhnya adalah seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Ibunya berbeda, bapaknya satu. Maksudnya apa? Syariat-syariat mereka berbeda, tapi tujuannya satu, sama-sama bertauhid. Sama-sama menuju kepada tauhid. Syariat Nabi Adam tidak sama seperti syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama seperti Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seluruhnya kembali kepada satu makna, sama-sama menyuruh kepada tauhid. Itulah makna para nabi, ibunya beda, bapaknya satu, maksudnya syariatnya berbeda, ya, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang menafsirkan tadi firman Allah, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Ya. Dan saya ingatkan, ini bantahan yang telak bagi dai-dai pluralisme. Dai-dai pluralisme dan dai-dai liberalisme, mereka mengatakan para nabi bersepakat dalam banyak perkara. Perkara-perkara tersebut bukan perkara tauhid menurut mereka. Perkara yang disepakati oleh para anbiya, para nabi adalah masalah-masalah sosial. Kata mereka para nabi bersepakat ya untuk menyuruh kepada keadilan, menyuruh kepada persamaan antara laki dan wanita, menyuruh kepada kebebasan, ya, menyuruh kepada humanisme, kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka menafsirkan firman Allah tatkala Nabi Muhammad SAW berkata dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Kata mereka kalimat yang satu tadi maksudnya sama-sama kita menuju kepada kemanusiaan, kepada keadilan, kepada persamaan. Dan ini adalah omong kosong yang besar. Tidak benar. Yang benar bahwasanya mereka sepakat dalam apa? Tauhid. Faham? Mereka bersepakat pada kalimat tauhid berdasarkan hadis ini. Al-anbiya ikhwatun min allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi
ya adalah saudara-saudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu. Seluruh para ulama yang menafsirkan hadis ini, saya nukilkan dalam buku saya tadi, seperti Al-Qadhi Iyad, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, As-Suyuti, ya, semua menjelaskan dinuhum wahid, bapak mereka satu, agama mereka satu, maksudnya tauhid. Jadi meskipun syariat mereka berbeda, tapi sama-sama menyeru kepada apa? Tauhid. Itu titik poin persamaan antara seluruh para nabi. Memang sama seluruh para nabi juga menyeru kepada keadilan, juga menyeru kepada keadilan, kemanusiaan. Tapi bukan keadilan dan kemanusiaan dan persamaan versi orang-orang pluralisme. Mereka mengatakan para nabi menyeru kepada persamaan, keadilan, kemanusiaan, tapi versi pluralisme, kebebasan versi pluralisme, dan ini salah. Ya. Para anbiya seluruhnya menyeru kepada perkara-perkara sosial ini, tetapi yang paling poin utama adalah menyeru kepada apa? Tauhid. Berdasarkan firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada tauhid. Oleh karenanya, tatkala Nur Khalis Majid CS dalam bukunya Fikih Lintas Agama mencoba menafsirkan firman Allah, "Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab sekalian, marilah menuju kepada satu perkataan yang sama. Kata mereka, inilah poin kesamaan. Poin kesamaan maksudnya masalah sosial tadi. Ini adalah bentuk pemahaman yang ngawur. Ya. Karena orang-orang liberal itu kalau sudah berdalil dengan ayat, mereka sering putuskan ayat, tidak dilanjutkan. Seperti orang mabuk yang kemudian masuk ke masjid, kemudian melarang-larang orang sholat, memaki-maki orang sholat dengan berkata, ngapain kalian sholat? Karena Allah berfirman, apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Tidak dilanjutkan ayatnya. Padahal selanjutnya alladzina an salatihim apa? Sahun. Itu orang yang lalai dari salat, itu baru celaka. Sama ayat ini, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kalian menuju kepada perkataan yang sama. Maksudnya apa? Allah lanjutkan, alla na'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala yusyrika ba'duna ba'dhan. Ya, wala Allah ta'budu illallah, kemudian kata wala nusyrika billahi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Marilah kita menuju kepada perkataan yang sama, yaitu jangan beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, dan jangan menjadikan sebagian yang lain sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat sawa, perkataan yang sama antara kita kaum muslimin ahlul kitab, yaitu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipahami oleh orang musyrikin dahulu. Ayat ini ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Raja Heraklius, Rasulullah SAW kirimkan surat kepada beliau, ila azimir Rum, Herakl, kepada Heraklius penguasa Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisin. Kalau kau tidak masuk Islam, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi menyebutkan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla nusyrika bi wal alla na'budu illa Allah, nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah." Marilah kita menuju perkataan yang sama, yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah. Heraklius paham ayat ini, bahwasanya untuk bisa menuju kepada kalimat yang sama harus masuk Islam. Dan dia tidak mau masuk Islam. Maka sungguh celaka orang-orang liberal yang ternyata Heraklius lebih paham tentang ayat ini daripada mereka yang mengaku Islam. Paham atau tidak? Jadi Heraklius yang Nasrani paham ayat ini. Sementara orang-orang liberal yang KTP-nya Islam tidak paham tentang ayat ini. Ya. Jadi saya ulangi, ya, titik poin sama di antara para anbiya seluruhnya adalah menyeru kepada tauhid. Bukan berarti mereka melalaikan yang lain, tidak, mereka juga berbicara tentang sosial, tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Tapi poin yang paling utama adalah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang pluralisme, ya, merubah hakikat ini, mereka berusaha menyeru kepada persamaan dalam sosial, ya, sehingga mereka mengorbankan tauhid. Sudah, kita enggak usah bicara tauhid, yang penting sama dalam masalah sosial, ya. Kalau begitu percuma kerjaannya Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis, ya. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, wahai Ratu Bilqis, kalian datanglah masuk Islam. Kenapa? Karena Ratu Bilqis sudah hidup makmur. Sudah hidup makmur sama rakyatnya. Nabi Sulaiman mengusik kemakmuran mereka. Nabi Sulaiman mengusik
ikut campur dalam urusan mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah matahari. Ya. Kalau seandainya yang disuruh adalah perkara dunia tok, yang ngapain Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis? Ngapain Nabi SAW kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius sementara mereka sudah menjalankan sosial kehidupan manusia mereka? Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengusik ketenangan mereka karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengusik ketenangan Ratu Bilqis karena Ratu Bilqis menyembah matahari, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.